Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program pesan singkat. Edisi ini kita akan belajar tentang yang namanya kesombongan. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, mari kita akan membacakan dulu satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab, terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kita tahu peristiwa ini adalah peristiwa di mana Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi pada kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang Daud. Kita akan membahas tentang Goliat. Goliat ini adalah seorang panglima perang Filistin atau bangsa Filistin. Dia memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar. Memiliki tenaga yang kuat, kemampuan berperang yang hebat, ganas, dan memiliki tenaga tentunya yang kuat. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Goliat pada waktu itu. Semua musuh-musuh yang dihadapi oleh Goliat, siapapun musuh yang datang berperang melawan Filistin, selama Filistin ini dipimpin oleh Goliat, maka semua musuh-musuh dilibas habis oleh mereka. Dibuat ketakutan bangsa-bangsa pada waktu itu. Dan tidak terkecuali bangsa Israel. Bangsa Israel tidak berani, mereka takut dan gentar menghadapi Filistin karena ada Goliat. Termasuk Raja Saul sebagai raja pertama dari bangsa Israel. Dia tidak berani melawan Goliat karena memang Goliat ini sangat perkasa, sangat hebat, sangat kuat, sangat tangguh menghadapi siapapun. Karena itu Goliat tidak segan-segan menantang bangsa Israel dan menantang Allahnya bangsa Israel. Dia menyombongkan dirinya, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Sampai tiba pada satu kesempatan di mana keperkasaan, kehebatan, kejagoan yang dimiliki oleh Goliat ditumbangkan oleh Daud. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud tentunya. Tetapi sebuah kekalahan yang memalukan yang dialami oleh Goliat. Kenapa Goliat diizinkan Tuhan dikalahkan oleh Daud? Dan kenapa Goliat mengalami kekalahan? Tentunya ada banyak hal yang bisa kita lihat, yang kita bisa pelajari di dalamnya. Tetapi poin pada kesempatan ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah masalah kesombongannya Goliat. Kesombongan Goliat ini sudah sangat mengganggu hati Tuhan. Apa bukti kesombongan Goliat? Ketika Daud datang menantang Goliat, Daud mengatakan, "Aku datang dengan nama Tuhan Allah, barisan segala Israel yang kau tantang itu." Artinya Goliat tidak hanya menantang bangsa Israel, menantang Raja Saul, menantang pasukan-pasukan perang Israel, tetapi Goliat juga menantang Allahnya orang Israel. Kalau dia mengerti siapa Allahnya orang Israel, ya mungkin dia tidak melakukan itu. Tapi kalau dia mengerti dan dia melakukan itu, ini sebuah tindakan kebodohan yang dilakukan oleh Goliat. Tapi karena kesombongan Goliat inilah yang membuat dia menganggap semuanya itu tidak ada apa-apanya. Bahkan termasuk Allahnya orang Israel pun dianggap dia kecil. Sehingga dia berani sekali untuk mengajukan tantangan. Dan akhirnya Goliat kalah di tangan Daud. Soal Daud kita akan lihat nanti di dalam program doa dan puasa. Kita akan bahas tentang keberhasilan atau kunci kemenangan Daud. Tapi yang menjadi pelajaran penting kepada kita pada kesempatan ini Bapak Ibu adalah masalah kesombongan. Kesombongan ini adalah satu
senjata yang bisa membunuh kita, bagaikan bom waktu yang tinggal ditunggu waktu dan kesempatan, kita bisa hancur, luluh lantak oleh karena kesombongan. Orang yang sombong itu tidak perlu dikalahkan oleh orang lain. Hanya oleh karena kesombongan dia itulah, dia bisa hancur, dia bisa kalah. Ada berapa banyak orang dengan kesombongan dia hancur, kalah, mengalami kegagalan dalam hidupnya oleh karena kesombongan. Karena itu kita belajar untuk tidak menjadi pribadi yang sombong. Ada satu pesan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya mengenai kesombongan. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan begini. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Jadi apa akibat dari orang sombong? Orang sombong akan direndahkan. Orang angkuh akan ditundukkan. Jadi jangan kita menjadi pribadi yang sombong. Tidak sepantasnya buat kita untuk menyombongkan apa yang kita capai dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya yang kita capai itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Ya betul, kita punya andil di dalamnya. Kita berjuang, kita bekerja keras. Tapi semua itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu melalui program pesan singkat pada kesempatan ini, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak menjadi sombong. Kiranya melalui program pesan singkat ini kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat